no no kere, memecahkan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati, kolega berpikir kami dari tim pro dan juga tim kontra yang kami banggakan, serta para sivitas akademika dan pemerhati lingkungan hidup sekalian. Perkenalkan, saya Felix Rimba selaku pembicara pertama, bersama rekan saya Deki selaku pembicara kedua dari tim pro, dan Ahdan selaku pembicara ketiga dari tim kontra. Pada kesempatan kali ini, saya berstanding position sebagai tim netral yang akan mengeksplorasi dan menyajikan sudut pandang yang berimbang mengenai penggunaan insenerator sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah yang ada di Indonesia. Dewan juri yang kami hormati, pertama-tama kami ingin menggarisbawahi status quo kondisi terkini bahwa permasalahan sampah, pengelolaan sampah di Indonesia adalah hal yang mendesak untuk diselesaikan. Sampah telah menjadi masalah yang meresahkan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan ekosistem. Namun, lagi-lagi, perdebatan mengenai penggunaan insenerator sebagai solusi haruslah dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek dalam kehidupan. Insenerator sebagai teknologi untuk mengurangi volume sampah melalui pembakaran memiliki kelebihan dalam mengurangi ruang tempat pembuangan sampah dan dapat menghasilkan energi. Namun demikian, kita juga perlu memperhitungkan dampak lingkungan dan juga kesehatan yang mungkin timbul dari penggunaan teknologi ini. Dewan juri yang kami hormati dan kolega berpikir saya yang kami banggakan, kami sebagai tim netral ingin menekankan bahwa dalam mempertimbangkan penggunaan insenerator perlu ada pendekatan yang komprehensif. Hal ini mencakup kajian mendalam tentang aspek teknis, ekonomi, sosial, serta dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dalam proses pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi sangatlah penting. Demi keberlanjutan lingkungan, solusi pengelolaan sampah haruslah holistik, mempertimbangkan alternatif yang ramah lingkungan seperti daur ulang, pengurangan penggunaan sampah plastik, dan juga pengomposan. Kami siap untuk mengulas dan mengevaluasi lebih dalam aspek-aspek yang terkait penggunaan insenerator sebagai solusi. Namun, kami menegaskan bahwa solusi terbaik dalam mengelola sampah adalah yang memperhitungkan keberlanjutan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Terima kasih. Pengelolaan sampah di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat pertumbuhan populasi yang sangat cepat dan kurangnya infrastruktur dalam pengelolaan sampah yang memadai. Untuk melakukan menyelesaikan permasalahan ini, maka dibutuhkan suatu strategi cepat dan instan untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satunya adalah penggunaan insinerator sebagai metode pengelolaan sampah. Nah, mengapa kami sangat setuju dengan mosi ini? Karena status quo yang terjadi adalah Indonesia, sebagian besar pengelolaan sampah Indonesia dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA, di mana TPA sendiri tidak punya pengelolaan lanjutan, sehingga sampah dibiarkan menumpuk sangat tinggi. Salah satu hal yang membuat ini berbahaya adalah ketika sampah itu terlalu banyak dibiarkan, maka sampah itu akan menjadi sumber penyakit, sumber permasalahan lain seperti gas metana yang menumpuk, dan itu bisa menyebabkan peningkatan pencemaran lingkungan dan global warming tentunya. Nah, maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara instan dan dalam jangka pendek, maka kita bisa menggunakan insinerator. Mengapa insinerator menjadi salah satu alat yang penting? Pertama, insinerator kita harus tahu adalah suatu fasilitas pengolahan sampah yang menggunakan pembakaran untuk mengurangi volume sampah yang menumpuk. Hal ini menjadi salah satu cara agar kita bisa mengurangi sampah dengan cara cepat. Nah, mengapa hal ini kita pilih? Karena pertama, insinerator merupakan salah satu alat yang sangat lebih murah dan mudah untuk dijangkau dan dibuat. Lalu kita juga bisa mengendalikan volume sampah dengan lebih mudah dibanding dengan alat-alat lainnya, dibanding kita harus menciptakan alat lainnya yang mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama. Sedangkan hal ini juga permasalahan yang sangat cepat. Kita butuh solusi cepat. Lalu kita juga butuh dalam jangka pendek ini strategi-strategi pengelolaan emisi, sehingga
ketika kita terlalu memilih alat-alat lainnya, sehingga itu akan sangat lama. Sedangkan menggunakan insinerator itu adalah salah satu metode efektif selagi kita juga bisa menciptakan alat-alat lainnya. Tapi yang jelas kami pro sebagai kubu pro juga menekankan bahwa insinerator yang digunakan haruslah insinerator yang sangat modern, di mana insinerator tersebut tidak membuang gas emisi secara sembarangan, di mana hasil dari gas emisi tersebut bisa dikelola lagi, sehingga hasil yang dihasilkan adalah hasil gas yang dihasilkan adalah hasil gas buang yang sangat aman untuk lingkungan. Lalu mekanisme yang kami tawarkan adalah pembangunan insinerator modern tersebut di setiap TPA yang ada, sehingga kita bisa mengurangi penumpukan sampah di setiap TPA yang sudah sangat buruk. Lalu kita juga mendorong budaya 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, sehingga kita tidak perlu banyak untuk melakukan sampah yang harus membuang sampah yang kemudian harus dibakar, karena ini adalah salah satu solusi jangka pendek, sehingga tujuan utama kita adalah bagaimana mengurangi volume sampah di kemudian hari. Lalu selain daripada 3R, kita juga menekankan untuk pemilahan sampah, sehingga sampah-sampah tadi tidak perlu lagi sampah-sampah tersebut harus terpisah gitu, jangan sama. Jangan dicampur adukan. Ketika sampah dicampur adukan, maka kita akan sulit sekali. Dan ketika kita memisahkan, maka kita akan memudah memisah mana yang harus. Oke, di instruksi dipersilahkan. Saya ingin bertanya adalah tim pro seharusnya mendukung adanya insinerator di Indonesia. Lalu mengapa pada akhirnya tim pro malah membicarakan terkait mengedepankan 3R, pemilihan sampah dan sebagainya? Terima kasih. Nah, seperti yang kami sampaikan dari awal, penggunaan insinerator adalah solusi jangka pendek sementara. Karena ini adalah salah satu metode yang perlu kita gunakan dan lakukan secara cepat untuk periode ini. Maka sebelum masalah menjadi lebih lanjut, maka kita membutuhkan insinerator sebagai upaya kita untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang sudah sangat menumpuk. Lalu adapun penggunaan ini hanya untuk jangka pendek, dan jangka panjang kita tetap kembali harus mencari solusi yang lebih baik daripada insinerator ini, karena kami sadar insinerator juga bukan solusi yang paling efektif. Tetapi untuk jangka pendek kami sangat menekankan penggunaan insinerator untuk pengurangan volume sampah yang sudah sangat menumpuk di Indonesia. Terima kasih. Dewan juri yang terhormat, kami dari tim kontra setuju bahwa masalah sampah di Indonesia semakin banyak dari hari ke hari, dan permasalahan sampah tersebut harus diselesaikan secepat mungkin. Namun kami dari tim kontra tidak setuju bahwa negara ini harus menggunakan insinerator sebagai solusi permasalahan sampah di Indonesia, karena beberapa argumen yang akan saya jabarkan di poin argumentasi nanti. Namun sebelum masuk ke dalam poin argumentasi, izinkan saya untuk memberikan beberapa rebuttal dan sanggahan kepada tim pro. Pertama adalah kami melihat adanya kekeliruan cara berpikir dari tim pro yang mengatakan bahwa mereka yang seharusnya mendukung adanya insinerator di Indonesia malah membicarakan hal kebalikan dari apa yang mereka dukung. Sebagai contoh, bahwa pada akhirnya dari pidato mereka menyadari bahwa insinerator ini bukanlah hal yang baik. Bagaimana pada akhirnya mereka mengatakan kepada kita bahwa insinerator ini merupakan hal yang bisa dilakukan dengan jangka pendek, namun tidak dengan jangka panjang. Oleh karena itu, hal ini membuktikan kepada kita bagaimana pada akhirnya insinerator ini sama sekali tidak bagus dan hanya memberikan kita keselamatan dalam jangka pendek. Yang mana seharusnya sebagai pemerintah dari tim proposisi, mereka dapat memberikan solusi yang baik kepada Indonesia dan negara ini dalam jangka waktu yang panjang, tanpa harus terbelit-belit seperti apa yang terjadi di status quo saat ini. Oke, masuk ke dalam poin rebuttal. Pertama adalah mereka mengatakan TPA tidak diurus. Dewan juri yang terhormat, saat ini meskipun pada akhirnya TPA tersebut tidak diurus, namun public diskursus ataupun orang-orang yang sangat berkecimpung di dunia lingkungan itu terus melakukan sebuah gebrakan baru. Sehingga meskipun TPA tidak diurus, banyak sekali seperti Pandawara atau bahkan Coldplay
sekalipun mereka memberikan sebuah gerakan kepada Indonesia yang mana pada akhirnya hal ini bisa memberikan sebuah kesadaran yang cukup besar baik itu kepada pemerintah maupun kepada masyarakat, yang mana pada hal ini kami sangat setuju dengan pergerakan tersebut, dan tipe yang mereka katakan tidak diurus tersebut pada akhirnya juga akan diselesaikan Dewan Juri yang terhormat. Kedua adalah mereka mengatakan bahwa hal ini dapat mengurangi sampah dengan cepat. Baik ke dalam poin argumentasi saya, hal ini akan saya jabarkan di dalam poin argumentasi. Kedua adalah mereka mengatakan bahwa mereka dapat mengedepankan sifat 3R seperti reuse, recycle, dan reduce, serta pemilahan sampah dan lain sebagainya. Yang mana pada hal ini saya merasa bahwa adanya sebuah kontradiktif di mana yang seharusnya mereka mendukung insenerator malah mengedepankan argumentasi dari tim kami, yaitu tim kontra. Masuk ke dalam poin argumentasi saya. Pertama adalah mengapa kami pada akhirnya tidak setuju dengan adanya insenerator. Pertama adalah seperti yang saya katakan tadi, kami dari tim kontra lebih setuju apabila stuck di status quo, di mana saat ini telah dijelaskan bahwa sifat-sifat seperti reuse, reduce, dan recycle itu lebih baik daripada harus membakar mereka. Karena insenerator sendiri di mana harapannya adalah dapat mengurangi sampah, malah kebalikannya di mana mereka bisa menambahkan emisi karbon di Indonesia. Sehingga pada akhirnya kami merasa bahwa adanya insenerator ini malah menjadi lebih buruk lagi karena akan menimbulkan polusi udara yang terus berkelanjutan serta emisi karbon terus bertambah dari waktu ke waktu. Kedua adalah takutnya kami dengan adanya insenerator ini adalah hilangnya budaya daur ulang yang telah terjadi di status quo. Saat ini kita bisa melihat dengan adanya sampah-sampah yang ada saat ini bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu reduce dengan cara mengurangi sampah tersebut, reuse dengan cara memakai kembali sampah tersebut sebagai contoh plastik dan lain sebagainya, serta recycle dengan ya silakan. Kami sudah mengatakan bahwa salah satu metode kami adalah menggunakan insenerator modern. Nah, tetapi tim kontra tidak menyampaikan bagaimana mekanisme dalam jangka pendek untuk mengurangi level sampah yang sudah menumpuk. Karena kami tahu 3R tadi adalah solusi jangka panjang. Tolong paparkan solusi jangka panjang. Dewan Juri yang terhormat, saat ini telah dijelaskan adalah banyak sekali aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan dengan jangka pendek seperti dengan mengurangi sampah tersebut. Hal ini adalah hal yang paling fundamental dan bisa dilakukan terus-menerus karena menurut kami dari tim kontra, reduce, reuse, dan recycle bukan cuma solusi jangka panjang, namun juga solusi jangka pendek di mana mereka bisa melakukan hal tersebut sedari dini, namun bisa terus berkelanjutan sampai jangka panjang, di mana hal ini lebih diuntungkan daripada adanya insenerator, Dewan Juri yang terhormat. Ketiga adalah balik ke poin argumentasi saya, dengan adanya insenerator di mana fokus utama dari insenerator itu adalah pengembangan teknologi di Indonesia, kami merasa bahwa insenerator ini akan membutuhkan biaya operasional lebih mahal daripada sifat-sifat reduce, reuse, dan recycle atau stuck di status quo. Karena itu kami dari tim kontra merasa kami dapat memenangkan perdebatan kali ini. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sebagai pembicara penyimpul yang pada hari ini akan memberikan closing statement atas perdebatan yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas diskusi yang mendalam mengenai penggunaan insenerator sebagai solusi dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Sebagai tim netral, saya ingin menegaskan bahwa debat ini memunculkan banyak perspektif yang penting untuk dipertimbangkan dalam upaya menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia yang sangat mendesak. Pada saat yang sama, kami ingin menekankan bahwa tidak ada solusi tunggal dalam menangani masalah kompleks ini. Penggunaan insenerator mungkin merupakan salah satu dari berbagai metode yang dapat diadopsi. Namun, perlu ada pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti aspek lingkungan, keselarasan, kesehatan, sosial, dan juga ekonomi. Kami memahami bahwa kebutuhan akan penanganan sampah yang efektif dan efisien di Indonesia sangatlah mendesak. Namun, penggunaan insenerator harus diperhatikan dengan hati-hati dan pengambilan keputusan harus didasarkan pada bukti ilmiah. Kajian dampak lingkungan serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengejar solusi. Kita harus mengutamakan pendekatan yang progresif dan berkelanjutan. Kebijakan pengelolaan sampah haruslah berfokus pada upaya-upaya preventif, pengurangan sampah, daur ulang yang lebih efisien, dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya
untuk menjaga lingkungan yang bersih dan juga asri. Kami berharap bahwa debat ini dapat menjadi awal yang baik untuk terus menjelajahi solusi-solusi inovatif dan terpercaya dalam upaya mencapai penanganan sampah yang lebih baik di Indonesia, mendorong kerjasama lintas sektor dan melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan akan menjadi kunci kesuksesan dalam memastikan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Terima kasih.